3 penyebab mengapa uang kamu cepat habis. Pernah gak sih kamu berada di posisi yang pas habis gajian, tiba-tiba belum nyampe 1 bulan, udah habis gitu. Pas kita ngelihat ke belakang, uang itu gak jelas. Kemana, perasaan kemarin kita gak ada beli apa-apa deh. Tapi uang itu habis aja gitu. Kalau itu kamu, hari ini aku pengen ngasih 3 penyebab kenapa uang kamu cepat habis. Yang pertama, alasan kenapa uang seseorang cepat habis karena dia tidak mempunyai edukasi finansial yang baik. Di Indonesia, edukasi finansial itu memang sangat-sangat minim ya, atau sangat jarang ditemukan. Seharusnya itu kita belajar edukasi finansial ini di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Karena sebenarnya yang terpenting dalam hidup itu kan itu ya, gimana cara kita bisa mengelola uang, gimana kita bisa menabung, dan lain sebagainya. Sedangkan di sekolah, itu nggak pernah diajari sama sekali tentang gimana kita mengembangbiakkan uang ini dengan investasi, gimana kita mengatur keuangan, money management, itu nggak ada sama sekali. Mungkin kalau misalnya kalian ambil jurusan ekonomi baru dipelajari kali ya, tapi selama dari SD, SMP, dan SMA itu nggak dipelajari. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan masalah gitu loh. Karena bisa dibilang mayoritas orang itu tidak mempunyai privilege untuk bisa kuliah ya. Jadi mereka cuma sampai SMA, dan mungkin karena itu mereka nggak akan pernah bertemu dengan edukasi finansial ini di hidupnya. Mereka nggak tahu ketika dapat gaji atau dapat duit, uang ini mau diapain, dan itulah yang membuat kenapa uang itu cepat habis. Tapi masalah ini tuh sebenarnya bukan cuma dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya banyak artis juga yang memiliki pengetahuan finansial yang sangat minim. Salah satu contohnya adalah Johnny Depp. Kalau kalian tahu, dia adalah aktor yang sangat-sangat terkenal pada masanya. Salah satu filmnya adalah Pirates of the Caribbean ya, kalau kalian tahu. Aku sangat yakin dan percaya bahwa memang dia itu gajinya gak akan mungkin kecil. Karena dia itu ada banyak filmnya, ada banyak seriesnya tuh. Pirates of Caribbean 1, 2, dan seterusnya. Dan bayarannya tuh pasti gak kecil guys. Tapi sebenarnya yang terpenting itu bukan seberapa banyak uang yang kita bisa hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita atur. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Nah, tahu gak teman-teman kalau Johnny Depp ini itu mengeluarkan 429 juta rupiah untuk wine doang. Jadi pengeluarannya itu sangat-sangat besar. Dia spend 75 million US dollar untuk 14 rumah. Dia punya 45 mobil mewah, 1 private jet, 1 yacht, dan dia punya 40 orang personal staff. Yang kalau di total pengeluarannya ini sekitar 145 miliar per tahun. Bayangkan teman-teman ya, seorang punya sampai 45 mobil, mengeluarkan ratusan juta untuk wine. Ngapain teman-teman ya? Kalau misalnya duit ini dia investasikan, tentunya akan jauh lebih bisa membuat dia lebih kaya teman-teman. Tapi karena dia ini spendnya berlebihan, apalagi mobil ya. Mobil tuh harganya dari tahun ke tahun tuh bukan naik, tapi turun. Jadi dia punya 45. Itu mau diapakan teman-teman? Ya, jadi itulah salah satu penyebab kenapa orang itu cepat habis uangnya itu. Yang kedua, tidak adanya money management atau manajemen uang ya. Ini sangat-sangat penting. Jujur aku udah pernah buat videonya yang judulnya itu adalah mengatur keuangan untuk menjadi kaya raya. Intinya adalah pemasukanmu harus lebih besar dari pengeluaranmu. That's it. Nggak boleh seimbang, nggak boleh lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Yang benar itu pemasukan atau income itu lebih banyak daripada expense atau pengeluaran. Itu doang. Nah, caranya untuk ngatur keuangan gimana kalau misalnya ini udah sehat? Caranya itu coba nonton ini. Nah, setelah kalian udah ngerti nih caranya untuk membagi keuangan kalian dengan benar, sebenarnya di dalam hidup ini juga seringkali kita mengeluarkan pengeluaran yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat teman-teman, tapi kita nggak menyadari itu. Ini aku kasih contoh ya. Aku tuh barusan lulus dari University of Washington, Seattle di Amerika Serikat ini. Nah, selama aku 4 tahun kuliah ini, aku tuh selalu dikirimin uang oleh orang tuaku dari Indonesia untuk biaya hidup, uang sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tapi di masa-masa proses pengiriman duit ini, kadang itu masuknya ke aku tuh lama banget, masuk ke rekening US ku ini. Bahkan biasanya biaya transaksinya itu mahal banget, sampai 400.000 per transaksi. Nih, bayangkan aja ya, dalam setahun, biaya kirimnya itu 4,8 juta. Nih, bayangkan kalau 4 tahun, teman-teman. 19,2 juta. Ini hanya ongkos kirim doang. Kita udah mengeluarkan 19,2 juta. Gede banget kan? Uang segini kalau diinvestasikan, itu udah lumayan banget, teman-teman ya. Nah, setelah aku browsing nih, akhirnya aku temukan ada satu aplikasi yang bagus banget namanya Transfast. Biaya transaksinya itu sudah dicantumin di awal, jadi nggak ada sama sekali hidden fee. Belum lagi biaya transaksinya itu flat, jadi fee transaksinya akan sama. Nah, aku di sini langsung buka deh aplikasi Transfast bareng-bareng dengan kalian ya. Nah, ini misalnya aku mau send money ya, atau kirim duit. Aku mau kirim duit misalnya 20 juta nih, dari Indonesia menuju United States misalnya. Ini aku ilustrasikan langsung ya. Ini Amerika. Kita kirim duit, set. Nah, lihat tuh, fee-nya itu 89.000 teman-teman ya. Kalau misalnya kita naikin 100 juta nih. Nah, lihat tuh,
fee-nya itu masih sama teman-teman ya, masih 89.000. Kalau kita naikin lagi nih, kita mau kirim 1 miliar. Nah, itu fee-nya masih 89.000 teman-teman. Jadi memang di sini tuh flat fee. Dan di sini tuh nggak ada sama sekali hidden fee ya, semua jelas berapa biaya fee-nya. Biasanya tuh kalau di tempat lain ya, fee-nya tuh nggak jelas. Bahkan ada juga yang kalau misalnya kita transfernya lebih gede, maka biaya pengirimannya juga semakin gede teman-teman. Dan ini tuh simple banget kalau teman-teman lihat dari tadi nih, itu simple banget. Cara pakainya gampang, langsung di tengah tuh. Dan ini sebenarnya udah berlisensi Bank Indonesia. Jadi memang sangat-sangat terpercaya dan aman. Dan kalau teman-teman mau lihat nih, kalian bisa lihat di sini, itu tuh negaranya tuh banyak banget teman-teman ya. Dan juga uang kalian itu bisa sampai di tempat tujuan dengan cepat. Bahkan ada yang real time di beberapa negara. Makanya langsung aja deh download nih Transfast biar kamu bisa hemat biaya transaksinya dan uangnya bisa kamu invest deh. Nah, kalian juga jangan lupa untuk gunakan kode promo Samuel Chris dan dapatkan gratis biaya transaksi pertama kalian dan juga free biaya admin. Oke, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir, yang ketiga, serakah dan akhirnya kena tipu. Ini mungkin bagi banyak orang, mungkin ini ya tahu lah gitu loh. Kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh kena tipu, kita harus smart dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini nggak boleh dianggap sepele teman-teman, karena banyak banget pengalaman orang yang sudah capek banget kumpulin duit bertahun-tahun, tapi hanya hilang dalam sekejap karena serakah. Pengen mendapatkan lebih banyak duit, pengen cepet kaya ya. Itulah yang menyebabkan mereka masuk investasi bodong dan akhirnya masuk ke kripto, masuk ke tempat-tempat investasi yang beresiko tinggi banget tanpa mempelajari ilmunya dulu, yang mengakibatkan akhirnya kerugian yang sangat besar, minus, dan akhirnya uangnya habis dengan cepat atau hilang begitu aja. Nih, aku mau cerita dikit, ini dari pengalamanku pribadi. Dulu aku pernah main robot forex dan aku rugi 150 juta dari sana. Ini aku nggak bercanda, ada buktinya semua. Aku juga pernah buat videonya yang ini. Kalian nanti bisa cek juga di sini, nanti ada linknya ya. Kalian bisa klik di sana dan nonton. Ini beneran, jadi aku waktu itu tuh main robot forex dan aku udah kumpulin keuntungannya dari bulan ke bulan, tapi hanya di satu masa aja itu langsung bisa menghanguskan semua keuntungan yang aku udah kumpulin dalam berbulan-bulan ini. Jadi apa gunanya? Dan aku juga pernah sekali dari pengalaman pribadi di kripto nih, aku udah untung sampai 4000% dari salah satu koin micin. Tapi karena aku serakah, aku pengen ini koinnya naik lebih banyak lagi, aku nggak tarik keuntungannya, yang mengakibatkan setelah itu harganya makin turun. Jadi keuntungannya yang aku dapat itu nggak maksimal karena serakah. Ya, jadi memang serakah itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Kalau teman-teman pengen investasi, ya harus dengan menggunakan uang dingin gitu teman-teman ya. Dan memang kalau misalnya teman-teman mau agar duitnya itu nggak cepet habis, teman-teman harus pintar dalam memanage keuangan kalian dan harus diinvestasikan gitu loh, biar duit kalian juga itu nggak termakan sama inflasi dan bisa berkembang sampai berlipat kali ganda. Ya, kurang lebih video untuk hari ini segitu aja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan edukasi dari sini. Dan jika kamu memang suka dengan video ini, boleh komen di bawah, like juga, dan share ke teman-teman kalian biar bukan cuma kalian yang makin pintar. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.